Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Rahman, NPM 30621562264. Memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran untuk semester 3. Di sini saya akan menganalisis kekurangan dan kelebihan teori-teori belajar. Pertama itu adalah teori belajar behavioristik. Teori yang dikenal dengan teori belajar perilaku ini memiliki kelebihan. Yang pertama, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Kedua, sesuai dengan materi pembelajaran. Teori behavioristik mampu mengemban beban pembelajar untuk bisa mencapai tujuan belajar. Teori ini mengakomodasi pembelajar agar bisa termotivasi secara konsisten dan meraih kompetensi yang dituju. Yang ketiga, materi pembelajaran yang dirancang secara khusus. Siswa yang memiliki motivasi lebih dalam dan pengetahuan akan terakomodasi dengan baik, sebab teori behavioristik memiliki karakter sangat mendetail dan runtut dalam menyampaikan sebuah ilmu atau materi. Yang keempat, membangun konsentrasi individu. Behaviorisme ini menuntut setiap pembelajaran untuk melahirkan kebiasaan konsentrasi. Ini berlandas agar pembelajar selalu siap dalam merespons segala hal yang diberikan pengajar. Kemudian, sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Teori ini sangat cocok untuk kalangan anak-anak karena dalam belajar masih membutuhkan dominasi orang tua. Ini bisa bermanfaat untuk membangun pola pikir dan respon cepat untuk menciptakan konsentrasi pada anak. Kemudian, perubahan pada belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Perubahan pada individu merupakan hasil dari teori behavioristik, karena perubahan tersebut bisa dilihat dengan jelas. Bisa disimpulkan bahwa individu dianggap telah belajar bila mereka membentuk perilaku dan kebiasaan baru. Adapun kekurangan dari teori behavioristik adalah yang pertama, hanya berpusat pada tenaga pendidik. Pembelajar yang berlandaskan behaviorisme ini dalam penerapannya berfokus pada guru yang menjelaskan suatu materi. Bila guru tidak kreatif dalam penjelasan ilmu pengetahuan, maka pembelajar akan bosan dan mengurangi daya kreatif dan aktif belajar. Yang kedua adalah lebih mengutamakan hafalan dibandingkan latihan. Penekanan lain pada behaviorisme adalah penekanan pada hafalan. Karena umur teori ini sudah tua, maka hasil dari penerapan cenderung ketat dan pembelajar akan kekurangan referensi tentang cara berpikir. Kemudian yang ketiga, kaku dan membosankan. Karena berfokus hanya pada guru, pembelajaran ini akan berjalan kurang menyenangkan dan yang pasti akan membosankan bila mana guru tidak kreatif dalam menjelaskan materi. Dan yang keempat, yang terakhir, individu dibentuk menjadi pasif dan tidak inovatif. Siswa dituntut untuk terus menerima ilmu dari guru dan belajar menggapai tujuan seperti nilai, akan membuat siswa menjadi pasif dan kurang inovatif. Karena hanya berpusat pada guru, membuat siswa tidak kreatif dan tidak inovatif. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini memiliki kekurangan. Yang pertama, teori ini dianggap lebih dekat kepada psikologi belajar anak, sehingga penerapannya pada proses belajar anak tidak mudah. Kedua, teori ini dianggap susah diperhatikan, sebab seringkali kita tidak mungkin memahami struktur teori kognitif tersebut menjadi bagian-bagian yang jelas. Yang ketiga, keberhasilan sebuah pembelajaran tidak dapat diukur dengan hanya satu orang siswa saja. Dan yang keempat, teori ini sulit diperhatikan, terutama untuk usia lanjut. Adapun untuk kelebihan dari teori kognitif, yang pertama adalah teori kognitif ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Bisa dengan mudah memecahkan masalah, menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah teori ini juga dapat meningkatkan motivasi siswa. Dan yang ketiga, teori kognitif ini juga dapat menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Karena teori kognitif itu lebih kepada berpikir, maka siswa bisa menjadi lebih kreatif dan mandiri. Dan yang keempat, dalam teori ini dapat membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Teori belajar humanistik. Untuk kelebihan dari teori belajar humanistik, yang pertama,
menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. 2. Bisa menemukan minat seseorang untuk terus belajar. Yang 3. Menjadikan seorang memiliki pengalaman yang berarti. 4. Menumbuhkan kreativitas individu. Kelima, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. 6. Semakin lama, seorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Jadi dalam teori humanistik itu artinya pun ya manusia. Jadi teori belajar yang manusiakan manusia. Kekurangannya yang pertama adalah proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu tersebut. Kedua, bisa munculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya menjadi fasilitator. Dan yang keempat, bisa memacu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Kelima adalah tidak bisa dijadikan metode pembelajaran yang praktis. Dan yang keenam, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme memiliki kelebihan, yaitu teori ini dalam proses berpikir membina pengetahuan baru, bantu siswa untuk mencari ide, mencari masalah, dan membuat keputusan. Kemudian teori ini dalam proses pemahaman murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Teori ini dalam proses peringatan siswa terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Lanjutnya, teori ini dalam kemahiran sosial, siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru. Oleh karena siswa terlibat secara terus-menerus, maka mereka akan paham, ingat, yakin, dan berinteraksi. Maka akan timbul semangat dalam belajar dan membina pengetahuan baru. Adapun kekurangan dari teori konstruktivistik adalah yang pertama, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa berbeda-beda dengan pendapat para ahli. Yang kedua, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru. Teori belajar Gestalt, misal dalam bahasa Jerman adalah bentuk. Jika diartikan, teori Gestalt itu membahas tentang persepsi manusia melalui peorganisasian komponen, hubungan, dan pola yang menjadi kesatuan. Adapun kelebihan dari teori Gestalt ini adalah teori ini lebih melihat manusia sebagai suatu organisme yang unik, karena manusia harus bersosialisasi dengan lingkungan untuk mendapatkan pengertian dalam mempelajari sesuatu. Kedua, inti dari pembelajaran adanya sebuah pengertian, dalam artinya suatu hubungan antara sesuatu unsur dalam situasi tertentu, hingga hubungan itu jelas dan mencapai kesimpulan. Kekurangannya yang pertama, sesuatu yang dipelajari harus dimulai secara keseluruhan, maka akan dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah bergantung pada pengamatan. Apabila suatu masalah dapat sesuatu dengan tepat, maka masalah dapat dipecahkan. Teori belajar kecerdasan ganda. Teori belajar kecerdasan ganda memiliki kelebihan. Pertama adalah akan memberikan sudut pandang yang terkesan baru untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia. Kedua, memberi berbagai macam harapan serta semangat yang terkesan baru, terlebih pada anak yang sedang melakukan pembelajaran. Yang ketiga, memberi kesempatan si pelajar agar lebih kritis serta memiliki pemikiran yang terbuka. Dan yang keempat, menghindari penghakiman yang bisa dilakukan manusia dari sudut pandang sebuah kecerdasan. Kekurangan dari teori kecerdasan ganda yang pertama adalah memiliki kontroversi, terlebih pandangan yang diberikan ahli psikologi tradisional seperti mencampur adukan pengertian bakat, kecerdasan, hingga keterampilan. Dua, memerlukan fasilitas yang begitu lengkap sehingga teori ini akan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar untuk operasional. Yang ketiga, jika dilihat di Indonesia, tenaga pendidikan yang berada di Indonesia saat ini belum sepenuhnya telah siap untuk melakukan teori dalam praktek ini. Dan yang terakhir, kekurangannya adalah lebih bersifat personal atau individu. Teori belajar sosial. Teori belajar sosial memiliki kekurangan. Pertama, teori belajar sosial Bandura ini
Sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut merupakan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Kemudian yang kedua, jika manusia belajar untuk membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk kelakuan yang tidak dari masyarakat. Dan kelebihan dari teori belajar sosial adalah teori ini lebih lengkap dibanding dengan teori belajar lainnya. Karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Di sini Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Kelebihan yang kedua adalah pendekatan teori belajar sosial ini lebih ditekankan pada perlunya pembiasaan merespon dan peniruan. Teori belajar Van Hel adalah teori belajar yang menitik beratkan pada proses berpikir siswa yang cocok untuk pembelajaran geometri. Kelebihannya yang pertama adalah kemampuan belajar siswa itu lebih baik. Kedua, kemampuan komunikasi matematikanya siswa lebih baik. Yang ketiga, bersifat interaksi dan ekstensif, yakni objek yang masih kurang jelas akan menjadi objek yang jelas pada tahap berikutnya. Dan kekurangan dari teori Van Hel, yang pertama, seorang siswa tidak dapat berjalan lancar pada suatu tingkat dalam pembelajaran yang diberikan tanpa penguasaan konsep pada tingkat sebelumnya. Kedua, apabila tingkat pemikiran siswa lebih rendah dari bahasa pengajarannya, maka ia tidak akan memahami pengajaran tersebut. Dan yang terakhir, kekurangannya adalah teori yang dikembangkan oleh Van Hel ini memang lebih sempit dibandingkan teori yang dikemukakan Piaget dan Dionys. Karena ini hanya mengkhususkan pada pembelajaran geometri saja. Teori belajar sosial kultural menurut Vygotsky. Kelebihannya di sini adalah mengurangi kesenjangan antar siswa, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah, juga memberikan kesempatan yang lebih pada siswa untuk saling berinteraksi. Sedangkan kekurangannya itu adalah hanya terbatas pada perilaku yang tampak. Proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Dan yang ketiga, kekurangannya adalah belajar dari berbagai sumber belajar. Teori belajar sibernetik, atau juga bisa dengan teori belajar di mana pengolahan informasi pembelajaran adalah umpan balik. Jadi kelebihan teori belajar sibernetik yang pertama, teori belajar sibernetik dapat diterapkan dalam sebuah kelompok dengan catatan masing-masing individu yang ada mengikuti dengan instruksi yang diberikan di dalam kelas. Dua, memberikan kemungkinan lebih besar bagi para pengajar untuk dapat mengerti dan memahami berbagai mekanisme dasar yang tersedia serta mengendalikan proses belajar mengajar. Ketiga, teori belajar sibernetik dapat menjadi pendidikan dasar terutama untuk masing-masing individu. Yang keempat, teori belajar sibernetik dapat digunakan dalam mengembangkan instruksional ulangan sehingga dapat memanfaatkan prinsip-prinsip dari teori sibernetika ini. Teori belajar sibernetik mampu mengembangkan program pendidikan pengajar dengan memanfaatkan mekanisme umpan balik dalam mengembangkan dan memodifikasi perilaku para pengajar. Selanjutnya, teori belajar sibernetik mampu memberikan dorongan dan stimulus terkait dengan berbagai keterampilan dalam melakukan pengajaran terkait sosial serta melakukan analisis pada berbagai interaksi yang menggunakan keberadaan dasar teori umpan balik. Kemudian, teori belajar sibernetik dapat memberikan kemungkinan para pengajar dalam mengerti dan memahami serta melakukan berbagai macam analisa yang dilakukan secara ilmiah. Adapun kekurangannya adalah di dalam teori belajar sibernetika ini, yakni teori ini sebenarnya masih sulit untuk diterapkan maupun diaplikasikan ke dalam sebuah proses belajar mengajar. Pasalnya, dalam melakukan pembahasan, proses belajar mengajar tidak secara langsung dilakukan. Contohnya kayak online gitu. Oleh karena itu, sebelum memutuskan ingin menggunakan teori belajar apa, kita perlu melihat dan menilai terlebih dahulu. Jadi itulah analisis mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori-teori belajar yang telah dipelajari.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.